Alhamdulillahirabbil alamin. Syalla la ilaha illallah sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka kegiatan presentasi calon guru penggerak Ibu Mila Mailani yang sudah memasuki bulan kedua. Salawat dan salam mugia ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Ibu Mila Mailani sebagai calon guru penggerak akan mempresentasikan berkenaan dengan kegiatan yang beliau laksanakan, terutama dalam memasuki hubungan antara materi dengan praktek di lapangan. Oleh karena itu, mohon kepada Ibu Bapak Guru menyempatkan beberapa saat saja atau beberapa waktu saja untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mila. Agar bisa mengefektifkan waktu, marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Mailani berkenaan dengan kegiatan beliau. Tempat dan waktu kepada Ibu Mila dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Dian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sekaligus mensosialisasikan rencana aksi nyata yang harus kita sama-sama lakukan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya di sini bukan berarti menggurui, tapi mari kita bersama-sama untuk melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah kita. Ini bisa dilaksanakan kita pada nanti waktu semester genap. Bapak dan Ibu, kita akan mulai dengan koneksi antar materi yang setelah saya pelajari tentang budaya positif. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktek saya. Nah, pertama yang harus kita ubah adalah paradigma dari stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi sekali lagi, paradigma kita adalah kita harus melayani siswa, Bapak Ibu. Yang kedua, tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini menurut Brian Boston di sini dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pernah tidak Bapak Ibu, ketika kita memberikan tugas, siswa ada yang bertanya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya Bu? Mau ngabal ngabing itu? Malah motivasi siswa baru sampai itu saja, hanya takut dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Ada lagi siswa yang seperti ini, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Seperti kita kalau mengikuti seminar ya, menang sertifikat, mungkin motivasinya baru sampai seperti itu. Dan yang ketiga, jenis motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alasan naon, pokoknya saya punya nilai-nilai dari diri saya butuh dengan ilmu itu. Seperti itu. Mungkin itu ada tipe-tipe murid kita yang seperti itu juga. Yang selanjutnya, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara di sini, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Maksud tadi adalah motivasi yang ketiga, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi intinya
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita hanya menuntun saja ya Bapak Ibu. Tanamkan kepada mereka bahwa mereka percaya bahwa mereka memiliki motivasi pada diri mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini mungkin dari kemarin kita juga sudah ada peraturan sekolah dan peraturan kelas. Tapi kenapa di sini disebutkan keyakinan? Peraturan kesannya memaksa ya Bapak Ibu, harus gini, harus gitu, kaku untuk anak. Sehingga anak takut, wah aturan sekolahnya nih harus pakai sepatu hitam. Bagaimana kalau kita ubah nanti di semester 2 nanti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kita bedakan dengan hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, kita ubah peraturan kelas menjadi kata keyakinan kelas, supaya mereka lebih sadar dari diri sendiri untuk mentaatinya. Misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Berikut contoh keyakinan kelas: menghormati orang lain serta barang miliknya. Ada temannya yang suka membuli, berarti itu melanggar tentang menghormati orang lain. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kita juga harus memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Oh, si anak ini suka membuli nih, padahal dia kurangnya cinta dan kasih sayang. Nah, yang satu lagi, misalnya anak yang suka meminta kepada temannya tentang minta uang jajan. Nah, yang itu ternyata anak itu kesenangan misalnya. Saya senang melihat teman saya sedih. Itu mungkin karakternya seperti itu. Yang ketiga itu dia butuh kebebasan. Dia ingin dihargai oleh temannya. Sebenarnya itu mereka memiliki kebutuhan masing-masing. Terus misalnya mereka juga butuh penguasaan. Mereka ingin dianggap ada, ingin dianggap berkuasa, sehingga marah misalnya. Nah, seperti itu kita harus bisa menyelesaikan segala masalah yang terjadi pada anak-anak, dan kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Pernah tidak Bapak Ibu, kalau kita kepada anak itu nadanya nada kamu selalu saja salah, selalu saja tidak datang pelajaran ibu. Nah, itu namanya penghukum, guru yang penghukum. Nah, kita di posisi mana? Sepertinya kita selalu saja, pasti kamu selalu terakhir selesainya, boyok gitu ya. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Apakah itu baik? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu ini gimana sih? Ibu kan kecewa, sudah capek-capek nerangin, kamu nggak merhatiin dari tadi, jadi nggak bisa mengerjakan. Itu adalah membuat orang merasa bersalah, tipe guru yang seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai teman, sharing. Tapi ini enakan ya buat anak-anak untuk sharing ini sebagai teman. Tapi ada sisi negatifnya, anak itu menjadi tergantung terhadap kita. Yang keempat adalah monitor, pemantau. Jadi berdasarkan data-data yang akurat. Anak ini seperti ini, memang selalu masuk tugas masuk juga, sehingga nilainya dengan benar, nilainya tinggi misalnya, seperti itu. Yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini disebut paling sempurna, karena yang pertama, posisi manajer itu memvalidasi dulu kebenarannya, misalnya dengan pertanyaan seperti apakah benar kamu tadi yang malak anak teman itu ini ada saksinya. Itu memvalidasi kebenarannya dulu. Nah, ada beberapa restitusi yang harus kita perhatikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Usahakan untuk menjadi seorang manajer. Kenapa? Jangan seorang pemarah. Jadi orang tuh ulah marah-marah sana ke ibu, bisi riut, bisi darah tinggi. Jadi kita tuh jangan marah-marah, jangan jadi pemarah. Kita harus senyumin aja dulu. Nah, kita buat restitusinya. Kalau restitusi itu saya ibaratkan sebagai bentuk tanggung jawab dia, tapi sesuai dengan kesadaran dia. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama adalah menstabilkan atau identitas, misalnya menanyai kembali
tentang permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Benar tidak tadi itu salah? Tidak. Itu salah tidak? Bagaimana kalau seperti itu? Karena kamu nanti akan merasa sakit hati kalau terus kamu mengejeknya. Yang kedua, seorang guru harus mampu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati oleh semuanya. Misalnya, coba kamu ingat tidak, kalau membuli itu kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nah, anak nanti akan berpikir, kita harus membantunya juga. Itu menghormati orang lain tidak kalau membuli? Oh, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas, menghormati orang lain, tidak mengulanginya lagi, serta berlaku baik. Jadi dalam restitusi di sini kita tidak memberikan hukuman, kita hanya mengarahkan saja untuk dia mengenali dia sendiri, inginnya apa, terus harus bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang sudah dia buat. Misalnya, oh ya Bu, saya akan minta maaf. Harus ada dari hati dia sendiri, harus minta maaf. Nah, setelah itu sudah keyakinan kelas ditanya, dia juga mau minta maaf. Nah, baru kembalikan kepada kelompoknya. Jadi jangan dicap berat mah udah kamar bangor gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ternyata kita harus memasukkan kembali dia yang bangor itu ke kelompoknya. Dia yang ingin memperbaiki diri. Nah, otomatis yang tidak ada bully lagi untuk teman-temannya juga kepada yang bangor itu. Kita memang tugasnya harus mengembalikan dia ke kelompoknya dengan kekuatan yang dia miliki, dengan keyakinan yang dia miliki. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktunya. Sekali lagi saya tidak berniat untuk menggurui, mari kita bersama-sama untuk melakukan aksi nyata di sekolah kita, terutama keyakinan kelas. Mungkin kita akan nanti melaksanakannya di semester 2 ya saat kita masuk kelas. Buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas jangan disebut peraturan, karena peraturan kesannya harus terikat. Kalau kalian telat berarti kalian harus menghafal semua pelajaran yang kemarin misalnya. Jadi buatlah hukuman atau sanksinya kesadaran mereka yang bisa memberikan pengalaman yang menarik bagi mereka. Tidak jenuh, tidak jerak, tidak merasa mereka gagal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.